ini ada bagaimana beriman ya. Ibu, jadi pelajar Indonesia itu adalah pelajar sepanjang hayat. Ya, jadi pada profil pelajar Pancasila itu ada 6 itu. Ada berapa ibu? Ada 6 dimensi dan elemen. Kalau yang 3 tadi capaian pembelajaran saat ibu merancang pembelajaran yang intrakurikuler. Kalau yang sifatnya project, yang ibu lihat adalah ini dimensi. Ada 6 dimensinya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada kebinekaan global. Yang ketiga ada bergotong royong. Selanjutnya ada mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini adalah dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Yang bagian kemarin nilai Pancasila itu, nah ini mencakup ini dari nilai Pancasilais atau itu dianggap Pancasilais apabila anak-anak itu punya ke-6 dimensi ini. Ya, kita bisa lihat Bu, dimensinya ada 6. Elemennya itu ini Bu, di bawah ini. Jadi ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Itu merupakan dimensi dari beriman bertakwa kepada Allah. Ya Bu ya, paham Bu? Jadi kalau ibu menyusun modul ajar, lupakan yang tadi. Yang ingat adalah 6 dimensi. Paham Bu? Tambah nomor ya boleh yang gitu. Bu, paham Bu? Jadi di saat ibu menyusun RPP, yang ibu ingat adalah 3 elemen tadi. Udah kan? Udah tahu semua kan? Tadi udah hampir selesai. Kalau yang ibu buat adalah modul ajar yang nantinya akan dibuatkan proyek profil pelajar Pancasila yang tadi, yang ibu lihat adalah 6 dimensi. Ini Bu, 6 dimensi. Yang pertama ada beriman, ya, kebinekaan, gotong royong, mandiri, bernalar, kreatif. Ini Bu, elemennya juga bisa ibu lihat. Ada akhlak beragama, pribadi. Ya. Ini merupakan elemen dari 6 dimensi. Ya. Nah, ini Bu, ada sub elemen juga. Nah, jadi elemen itu akhlak beragama. Tadi kan dimensinya apa Bu? Dimensinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini dimensi. Elemennya adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, kepada alam dan bernegara. Sedangkan sub elemennya adalah, nah ini Bu, ini sub elemen mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Di mana di akhir dari fasenya mengenal adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya. Ini merupakan sub elemennya. Kebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, itu masuk kepada ini tadi ya Bu ya. Yang kedua apa Bu? Kebinekaan global. Jadi di saat anak bisa mengenal dan menghargai budaya bangsa Indonesia, itu adalah kebinekaan global. Ini yang harus kita anak-anak kita miliki untuk menjadi anak yang cinta dengan negaranya, yang
dengan kebinekaan, yang cinta dan tujuan yang mencapai tujuan dari negara kita, anak-anak yang punya dimensi. Sehingga proyek yang kita buat itu harus mencakup kepada dimensi yang ini. Ya, di sini juga ada akhlak beragama sub elemennya. Nah, di saat di sini komunikasi dan interaksi antar budaya, berkomunikasi antar budaya, mempertimbangkan dan menghubungkan berbagai prinsip. Itu adalah sub elemennya. Jadi sebenarnya Kak Sulit ini kan bisa Ibu gunakan, bukan ujian Ibu kan? Ibu bisa pegang panduannya. Saat Ibu buat, pegang panduannya. Kalau ujian nanti tidak sanggup dengan semua kan Bu. Jadi ada kolaboratif. Selanjutnya ada elemen dimensi mandiri. Kalau dimensi mandiri itu sub elemennya mengenal kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Ibu nanti tinggal absen apa kan Kak? Absen. Ya, itu merupakan sub elemen dari dimensi mandiri. Di sini ada Ibu dimensi bernalar kritis. Di mana anak itu mampu mengajukan pertanyaan, ya, rasa ingin tahu anak itu bisa capai ya, adanya rasa percaya diri, adanya rasa ingin tahu itu anak itu bernalar kritis. Yang selanjutnya Bu ada dimensi kreatif. Nah, kalau kreatif ini yang adanya elemen itu menghasilkan gagasan yang orisinal, di mana tadi anak seperti yang kapal saya ceritakan modul kapal tadi Bu, ke proyek kapal yang akhirnya nanti ada dimensi kreatif di mana si anak bisa menciptakan kapal ya dari karton bekas, tapi dia tahu kenapa air coba Ibu jawab mengapa air tidak masuk ke dalam kapal. Coba Bu, kenapa Bu? Kenapa kapal itu tidak tenggelam? Kenapa Bu? Kenapa ada apa di kapal? Kenapa kapal itu bisa nggak tenggelam? Itu pasti berpikirkan anak itu rasa ingin tahu. Dan anak nantinya bisa menciptakan kapal yang memang nggak masuk air gitu. Karena dia ada ruang-ruangnya, ya, ada ruang-ruangnya. Jadi makanya tadi gurunya harus lebih pintar pada anaknya. Caranya, kok bisa kapal nggak tenggelam? Nanti gurunya, ya. Jadi di saat anak mampu menghasilkan ide untuk membuat kapal, itu berarti kita sudah mengembangkan dimensi kreatif. Jadi waktu Ibu merancang pembelajaran modul ajar untuk P5, jadi Ibu lihat 6 dimensi. Dan berlaku apa aja Bu? Apa aja Bu 6 dimensi Bu? Beriman dan bertakwa. Beriman, bertakwa kepada Allah ini. Terus kebinekaan global. Ya. Kalau yang 3 tadi kan udah hafal kita kan. Nah, ini untuk modul apa Bu? Beriman, bertakwa. Selanjutnya kebinekaan. Oke. Mandiri. Oke. Ini yang Ibu lihat saat Ibu merancang modul ajar P5. Ya. Nanti kalau kita lihat modulnya. Jauh-jauh ya. Gimana Bu? Kita selesaikan atau? Dapat belum ya? Pulang sampai ya, jadi gimana Bu? Ya, jadi prinsip-prinsip dari proyek ini harus diingat ya. Harus menyeluruh ya, kontekstual, berpusat pada anak dan eksploratif. Nah, jadi di sini Bu, misalnya Ibu ambil tema tentang aku sayang bumi. Jadi tema-temanya udah ada Bu. Tinggal kita menyesuaikan dengan kearifan lokal kita. Tema besarnya udah ada, makanya tadi ada panduan khusus kan tentang proyek yang nanti Ibu download di website Kemendikbudristek. Itu sudah ada deh tema besar. Contohnya Bu, aku sayang bumi, di mana relevansi dari proyek ini ada dan belajar untuk merawat ciptaan Tuhan, berkreasi menggunakan bahan-bahan yang tidak saya ceritakan tadi kan, yang bagaimana anak itu kita ajak dulu untuk lihat video tentang sampah, apa efek yang terjadi apabila sampah terbiarkan, apabila sampah sembarangan. Nah, itu kan bisa jadi proyek.
sampai nantinya anak bisa membuat bank sampah. Bank sampah itu kan kumpulan sampah yang biasa orang ambil aqua, dikumpul sama aqua ya, akhirnya nanti bisa dijual. Anak justru bisa tahu proses itu ya. Jadi di sini Bu, ya, jadi di sini ada contoh-contohnya. Selanjutnya aku cerita Indonesia. Mungkin apa kearifan lokal kita yang bisa kita ambil untuk kegiatan ini, Bu. Misalnya mungkin mau membuat payung Aceh. Bisa, Bu? Nah, misalnya di sini kegiatannya Aku Cinta Indonesia. Ini tema ini sesuai dengan kearifan lokal kita. Berarti apa yang ada di sekitar kita. Ada kan payung untuk bawa darah baru, itu baru. Dia mengajak anak buat itu bisa nggak? Bisa. Kalau nggak menjahit, bisa menempel. Itu bisa jadi sebuah proyek. Tapi awalnya itu ada tahapan-tahapannya. Bagaimana kita mengenalkan ada kita kenapa harus pakai payung itu, cara buatnya, penggunaannya, gitu ya. Jadi harus ada relevansi untuk proyeknya. Jadi sebenarnya sangat banyak yang bisa kita kembangkan dari kearifan lokal yang ada. Itu Aku Cinta Indonesia itu baru buat payung Aceh aja. Belum lagi kita bisa buat timpan dan lainnya. Bisa ya Bu ya? Bebas. Atau nanti mau buat apalah batik khas Nagar Raya, mungkin ada ciplakan dan lainnya, itu bisa ya. Selanjutnya asalkan boleh. Selanjutnya kita semua bersaudara. Nah, ini kira-kira kegiatannya apa? Misalnya di sini membuat foto anak dan keluarga di kelas. Setiap anak mengumpulkan foto keluarga, menceritakan tentang keluarga. Selanjutnya membuat bingkai foto, misalnya. Itu bisa jadi proyek, ya. Sedikit lagi Bu ya, besok kita bisa langsung masuk ke contoh, Bu ya. Ada namanya contoh alur perencanaan proyek. Di sini yang pertama harus ada tim fasilitator tentang proyek. Jadi siapa aja guru yang terlibat. Jadi guru itu bertanggung jawab untuk pelaksanaan si proyek ini. Selanjutnya Bu mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Jadi seperti tadi buat payung. Kalau kita nggak memungkinkan untuk anak menjahit payet-payet kan kayaknya ribet ya kalau anak-anak tahu kita ajarkan gimana kita nempel. Polanya seperti apa kita anak yang gambar. Setelah gambar kita ambil mani-mani itu kita ajak anak menempel ya kan Bu. Kalau kita tidak bisa, jadi kita juga harus mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan kita. Yang berikutnya merancang dimensi tema dan alokasi waktu. Kira-kira kalau buat payung tadi siap berapa lama Bu? Siap berapa lama dalam pembuatan payung tadi? Katakanlah 3 minggu ya. Saya 3 minggu, jadi harus ada alokasi waktunya. Selanjutnya menyusun modul proyek. Nah, ini yang akan kita bahas besok. Ibu-ibu boleh nih dari sekarang kita kalau lagi break, coba lihat modulnya. Ini besok langsung kita masuk ke contoh, ya. Karena waktu kita nggak banyak. Selanjutnya Bu, pada modul proyek tadi kita bisa menentukan elemen tadi ya. Tadi kan ada dimensi, setelah dimensi ada elemen, setelah elemen ada sub elemen. Jadi kita harus tentukan dulu sesuai dengan topik yang kita ambil tadi, ya. Selanjutnya kita mengembangkan aktivitas dan asesmen proyek. Ibu, kalau tadi ada 3 kan yang harus ada pada RPP, apa aja Bu? Yang harus ada di RPP apa aja Bu? Tujuan, langkah-langkah, asesmen. Kalau di modul ajar atau di modul proyek kita harus ada informasi utama. Jadi deskripsi singkat proyek kita itu apa? Relevansi proyek kita apa? Misalnya buat payung tadi. Membuat payung Aceh adalah apa gitu. Atau tunang layang tadi yang kita bahas ya. Tunang layang kenapa harus awalnya itu ada istilah tunang layang yang berasal dari bahasa Aceh. Bahasa Acehnya apa gitu. Layang itu adalah kegiatan menerbangkan layang-layang bersama misalnya. Itu kan relevansi. Artinya deskripsi singkat di sebuah proyek. Jadi yang pertama itu harus ada deskripsi singkat proyek kita. Jadi yang kita maksud dari proyek kita apa?
Selanjutnya ada dimensi atau sub elemen yang kita ambil. Tadi ya Bu ya, yang ada gotong royong, kreatif, kan ada sub elemennya lagi ya. Itu apa yang kita ambil. Selanjutnya cara penggunaan perangkat ajar ya, relevansi proyek. Selanjutnya asesmen yang kita gunakan nanti seperti apa. Persiapannya apa, langkah-langkah pelaksanaan, kegiatan pengayaan dan tips untuk berpaut. Gitu ya. Jadi ini yang harus ada pada sebuah modul project. Nah, jadi ini nanti yang belum siap boleh disiapkan ya Bu ya. Nantinya kita akan menyusun sebuah modul project. Jadi besok diusahakan Bu pagi jam 8 udah kumpul semua kita ya, biar masih ada waktu. Ya, jadi di sini ya Bu ya. Yang pertama alurnya itu adalah kita kan mengenalkan dulu payung cerita dulu ya. Atau kita mengenalkan dulu layang-layang. Apa itu layang-layang? Kita kenalkan dulu. Selanjutnya kontekstual, menggali permasalahan di lingkungan sekitar. Oh ternyata di lingkungan kita banyak terdapat bambu-bambu yang bisa kita gunakan untuk menjadikan itu media layang yang akan dimainkan oleh anak. Aksinya seperti apa, refleksinya, dan tindak lanjut. Ya, jadi yang pertama itu alokasi waktu ya Bu ya. Tujuan P5-nya, selanjutnya temanya, kegiatan yang didukung kerangka ini. Nah, ini tugas tuh. Nah, sekarang Ibu ada di waktu sedikit lagi 5 menit lagi ini, Ibu diskusi ini. Jadi besok kita tinggal buat tahapan modul ajarnya. Ya Bu, boleh difoto tugasnya Bu. Karena tadi mendong ya, ini tidak bisa kita perpanjang lagi waktunya. Tugasnya Ibu menentukan alokasi waktu untuk kegiatan project. Selanjutnya tetapkan tujuan dari project. Ibu pilih tema yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan satuan. Tadi udah banyak ya kita berikan contoh tunang layang, buat berkunjung ke pelabuhan ya, buat kapal. Selanjutnya buat buku cerita. Jadi banyak sebenarnya proyek-proyek yang bisa Ibu kembangkan. Tapi kali ini kelompok Ibu memilih tema apa? Oke, jadi besok kita tinggal rancang Bu. Ya. Setelah Ibu buat tujuan, nanti Ibu buat asesmennya juga sedikit ya. Ya, bisa dipahami ya Bu ya. Jadi hari ini tugas Ibu untuk menentukan tema dari modul ajar yang akan Ibu buat. Selanjutnya asesmennya juga seperti apa? Ya Bu ya, silakan didiskusikan nanti. Modul ajar itu Jadi kalau Ibu lihat sedikit ya Bu ya, ini contoh dari modul ajar. Ibu, karena nanti Ibu ada tugas, Ibu boleh lihat sedikit tentang ini contoh dari modul ajar ya Bu ya. Nah di sini Aku Cinta Indonesia, topiknya buku cerita tadi ya, buku cerita penyamping. Estimasi waktunya, tadi kan ada ditanya ya, alokasi waktunya ya. Selanjutnya relevansi dari proyek. Putus ya udah. Oke, selanjutnya tadi kan Ibu sudah menentukan topiknya Ibu ya. Terserah bebas Ibu membuat topik apa. Selanjutnya Ibu buat relevansi dari proyek. Ya, jadi Ibu buat relevansi dari proyeknya. Selanjutnya tujuannya apa? Sudah? Jadi besok dibawa nih Bu ya sampai tujuan dan dimensi